Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan kedatangan orang-orang yang dikenalnya di pavilion Xiao Mansion. Di antara kelompok orang ini ada Yao Lao yang merupakan guru Xiaoyan. Sesaat setelah Xiaoyan memberikan hormat kepada Yao Lao, tiba-tiba aura di tubuhnya melonjak. Tentu saja tidak ada orang yang saat ini berada di pavilion yang bisa merasakan perubahan napas Xiaoyan karena kekuatannya terlalu kuat bagi mereka. Kekuatan Xiaoyan saat ini seperti makhluk tertinggi dan mereka tidak dapat menandinginya bahkan jika mereka melihat ke atas. Hanya Xiao Yueli yang dapat merasakan perubahan aura Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan dengan penuh keterkejutan di matanya. Sepertinya Xiaoyan juga tidak menyangka akan kondisinya yang tiba-tiba menerobos dalam keadaan seperti itu. Namun nyatanya, Xiaoyan sendiri benar-benar merasa bahwa ini adalah keberuntungan yang diberikan kepadanya oleh semua orang di tim Fearless dan guru Yao Lao. Secara alami, Xiaoyan tidak akan memblokirnya dan membiarkan auranya terus meningkat, walaupun saat ini dia telah menerobos langkah keempat keabadian Kaisar. Setelah menerobos langkah keempat keabadian Kaisar, Xiaoyan telah menyadari bahwa meningkatkan kekuatannya tidak lagi membutuhkan vitalitas yang sangat besar seperti sebelumnya. Dalam praktik kultivasi ranah keabadian, ada hal yang disebut Qiyun dan kondisi pikirannya sendiri. Faktanya keberuntungan Xiaoyan yang sebenarnya telah cacat, sehingga itu mencegah Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Namun karena sekarang keadaan pikiran Xiaoyan yang cukup baik, maka itu cukup untuk mendukung keberuntungannya menjadi kuat. Qiyun dan keadaan pikiran terdengar sederhana, tetapi sebenarnya lebih sulit untuk dikembangkan daripada dibayangkan, karena hal itu membutuhkan keselarasan yang sempurna. Dengan melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini dan perasaan di hati Xiaoyan bahkan lebih bersemangat daripada terobosannya. Meski masih banyak orang yang belum sepenuhnya berkumpul saat ini, namun dengan situasi dunia sensi yang dilanda perang saat ini, tentu saja akan cukup sulit untuk mengumpulkan semua orang. Maka dengan berkumpulnya sosok-sosok ini telah membuat hati Xiaoyan sangat bahagia. Anakku telah tumbuh sampai tingkat apa sekarang, dan aku akan menjadi gurumu lagi jika kamu memintanya dengan baik. Yao Lao melihat Xiaoyan sambil tersenyum. Adapun fisik Yao Lao sekarang telah berubah. Yang awalnya lelaki tua, kini menjadi lelaki paruh baya. Meskipun kekuatan Yao Lao tidak lagi sebanding dengan Xiaoyan, dia sebenarnya terus bekerja keras untuk berkultivasi. Jika aku terus berkembang, maka pada akhirnya akan mencapai batas. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Pavilionnya sangat besar. Saat ini, semua orang duduk dan terpancar kebahagiaan di sudut mata semua orang. Bagaimanapun, situasi ini sangat langka dan tidak terhitung sudah berapa lama mereka tidak lagi bersama seperti saat ini. Sedangkan untuk Ding Yue, Sun Er, dan wanita lainnya, mereka pergi ke halaman belakang dan sibuk menyiapkan makanan ringan untuk semua orang. Suasana yang hangat cukup untuk meredakan penderitaan dan mereka sebenarnya sudah lama tidak tersenyum dengan tulus. Hanya pada saat inilah mereka bisa merasakan kebahagiaan dan tawa terus mengalir dari mulut mereka. Seolah-olah tidak ada lagi beban di hati semua orang. Dan tampaknya hanya pada saat ini tubuh dan pikiran semua orang bisa benar-benar rileks. Semua orang minum anggur berkualitas dan makan makanan ringan yang enak dan lezat. Mereka terus mengobrol sepanjang malam. Anggur dan ngobrol selalu merupakan pasangan yang sempurna. Setelah beberapa hari berlalu, kegembiraan berangsur-angsur mereda. Di bawah kepemimpinan Xia Zhenghui, dua anggota laki-laki dari tim Fearless meninggalkan pavilion Xiao Mansion, dan mereka akhirnya memiliki kesempatan keluar untuk bermain. Dan tentu saja mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu.
Meskipun mereka dengan ramah mengajak Xiaoyan, jelas bahwa Xiaoyan tidak bisa keluar sekarang dan para istri yang sudah lama tidak bertemu tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Adapun yang lain, mereka juga tidak tinggal di pavilion tetapi memilih untuk berjalan-jalan. Xiaoyan mengantar mereka sampai gerbang pavilion Xiao Mansion dan Yao Lao terus memperhatikan Xiaoyan. Kemudian dia memeluknya dengan erat. Sebagai seorang guru dan sudah dianggap sebagai seorang ayah oleh Xiaoyan, secara alami dia memahami beban besar yang sedang dipikul Xiaoyan saat ini. Alam dewa kuno sekarang sangat makmur dan jumlah orang yang tinggal di dalamnya juga telah meningkat dan secara alami itu menjadi lebih menarik. Adapun tempat paling populer di alam dewa kuno adalah arena pertarungan dewa. Di tempat ini akan ada suara sorakan setiap harinya karena akan ada hadiah yang berbeda setiap hari untuk menarik semua orang bergabung, dan hadiah dapat dimenangkan dengan bertarung satu sama lain. Selain itu, di alam dewa kuno juga terdapat pasar lelang yang sangat besar. Selama ada orang, pasti akan ada transaksi untuk bertukar barang. Untuk alam dewa kuno, ini juga merupakan roda ekonomi yang baik dan dapat mengurangi pasar yang kacau. Itu juga dapat menghindari beberapa keluhan dan pertengkaran pribadi. Namun di alam dewa kuno, masih kekurangan tempat untuk berlatih. Seperti halnya di aliansi dewa petarung, ada ilusi yang ditinggalkan oleh Xiaoyan dan itu dapat membantu semua orang meningkatkan kekuatan mereka lebih cepat dan pada saat yang sama memastikan tingkat daya saing yang tinggi. Hanya ketika ada persaingan, maka praktisi yang lebih kuat akan muncul. Pada saat ini, keenam istri Xiaoyan terus memandangi Xiaoyan dengan rasa rindu yang luar biasa. Sebagai istri yang pertama, Cailin tidak melewatkan momen ini dan langsung menyeret Xiaoyan ke dalam kamarnya, dan pertempuran sengit pun akhirnya terjadi. Setelah beberapa waktu berlalu, kini giliran Sun Er dan mereka semua terus menggilir Xiaoyan sampai akhirnya dia keluar kamar dengan terhuyung-huyung dan dia memegangi dinding pavilion untuk menopangnya berdiri. Melihat hal ini, semua istri Xiaoyan tertawa penuh kemenangan. Tidak terasa sudah setengah bulan berlalu. Wajah Xiaoyan menjadi pucat. Kemudian dia duduk di kursi goyang dengan tatapan kosong dan berjemur di bawah sinar matahari. Tetapi sepertinya di hatinya masih terus memikirkan permaisuri Chen Xianyuan. Sementara itu keenam istrinya yaitu Sun Er, Cailin, Qinglin, Jenny, King Mu'er, dan Xiaoqi masih berkumpul dan memperhatikan perubahan sikap Xiaoyan. Secara alami mereka beranggapan bahwa Xiaoyan sedang memikirkan tanggung jawab yang dipikulnya. Namun apa yang sebenarnya difikirkan Xiaoyan hanya dia sendiri yang tahu. Setelah beberapa saat, vitalitas Xiaoyan kembali seperti semula. Bagaimanapun juga, dia adalah abadi dan dia bisa pulih dengan sangat cepat. Sementara Xiaoyan menikmati momen santai ini, tiba-tiba cahaya biru di cincinnya berkedip-kedip. Xiaoyan kembali sadar dan selip batu giok biru muncul di tangannya. Xiaoyan segera teringat alam dewa kekacauan dan selip batu giok biru ini pertama kali muncul di telapak tangannya setelah kembali dari sana. Jika bukan karena mendapatkan selip batu giok biru ini, aku masih merasa bahwa semua itu hanyalah ilusi. Walaupun semua yang terjadi terlihat nyata, namun aku masih sedikit sulit mempercayainya. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya dan kemudian dia segera berdiri memasuki ruangan dan mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa memasuki ruangan selama periode ini. Karena jika terjadi seperti terakhir kalinya, maka setelah masuk dia hanya bisa merasakan sakit dari kesadarannya sendiri dan tidak dapat melihat tubuh fisiknya. Sehingga Xiaoyan harus lebih waspada agar keenam istrinya tidak mengetahuinya dan tidak terjadi keributan yang tidak perlu. Walaupun ini adalah alam dewa kuno dan juga di rumahnya sendiri, namun dia tetap harus berhati-hati. Saat berikutnya, Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur lalu mengeluarkan selip batu giok biru lagi yang bersinar dengan cahaya biru.
Untuk mengurangi rasa sakit, Xiaoyan menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian kekuatan jiwanya menembus ke dalam selip batu giok biru dan terdengar ledakan keras di sekitarnya. Dan itu berubah menjadi awan biru yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan merasa tubuhnya ditarik ke depan secara paksa oleh kekuatan yang sangat besar. Lalu dia merasa seperti terbang dan Xiaoyan juga bahkan merasa seperti pingsan. Dalam keadaan kesurupan, Xiaoyan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang kokoh di bawah kakinya, dan ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa itu adalah platform batu dengan angka 9 yang tertulis di atasnya, dan Xiaoyan sekali lagi datang ke alam dewa kekacauan. Di ruang ini masih terdapat 9 platform batu yang ditopang oleh anjungan melingkar, dan Xiaoyan terletak di salah satu anjungan batu. Tepat di seberangnya ada sosok yang telah berdiri di atas platform batu. Aku tidak menyangka kamu menjadi yang pertama di sini kali ini. Setelah melihat Xiaoyan, dia membuka mulutnya dengan suara yang dalam. Terima kasih atas bantuan senior saat terakhir kali. Xiaoyan berkata kemudian menangkupkan kedua tinjunya. Setiap orang mengambil apa yang mereka butuhkan, dan itu tidak perlu diucapkan. Nada suara sosok nomor 1 tidak sopan, tapi hutang Xiaoyan kepadanya hanyalah bantuan. Xiaoyan masih merasa sedikit tidak nyaman dengan situasi ini, dan saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba muncul sosok lain di platform batu nomor 3, dan kemudian sosok biru lainnya juga muncul di atas platform batu, hingga tidak ada satupun dari 9 platform batu yang kosong. Kalian semua sudah berada di sini. Karena itu, mari kita mulai. Setelah memimpin keseluruhan situasi, semua orang juga memahami aturan dengan sangat baik. Sebelum membuka mulut, semua orang tetap diam. Awalnya Xiaoyan bertanya-tanya apa tujuan berkumpul di sini. Tapi setelah mendapatkan informasi dari sosok nomor 1 sebelumnya, dia akhirnya paham maksud dan tujuan pertemuan ini. Aku telah menerima bahan untuk pedang matahari merah marun, tetapi kesulitannya tidak rendah. Aku membutuhkan waktu 100 tahun untuk membuat pedang ini. Sosok biru yang di sebelah Xiaoyan berbicara lebih dulu. Kamu harus memberikan 3 hal yang dipercayakan dan melanjutkan menyempurnakannya. Sosok nomor 1 mengangguk dan memberikan penjelasan. Benar, terima kasih atas sarannya. Sosok nomor 3 sangat senang. Xiaoyan mendengarkan tetapi hampir tidak mengerti apa yang mereka perdagangkan satu sama lain. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.